Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa seorang raja yang punya pasukan, harta, dan kekuasaan segunung, bisa begitu takut sama satu orang bernama Musa? Nah, kisah ini bukan sekadar cerita klasik, tapi drama besar yang penuh intrik, keberanian, dan juga ego manusia. Awalnya, Fir'aun hidup dengan klaim besar, dia mengaku sebagai Tuhan. Bayangin betapa angkuhnya, sampai orang-orang Mesir saat itu tunduk tanpa berani melawan. Tapi semua berubah ketika Nabi Musa, yang dulunya justru dibesarkan di istana Fir'aun, datang membawa pesan, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dan disinilah titik benturan itu dimulai. Pertanyaannya, kenapa Musa berani menantang Fir'aun di depan umum? Jawabannya ada di wahyu yang dia bawa. Musa nggak cuma datang dengan kata-kata, tapi juga mukjizat nyata. Tongkat yang berubah jadi ular besar, tangan yang bercahaya, sampai berbagai tanda lain yang bikin rakyat Mesir mulai bertanya-tanya, apakah klaim Fir'aun sebagai Tuhan selama ini hanya ilusi? Di balik itu, ada sisi psikologis Fir'aun yang jarang dibahas. Dia bukan sekadar diktator, tapi juga manusia yang ketakutan kehilangan kontrol. Musa bukan ancaman biasa, karena dia menyentuh titik paling rawan, keyakinan dan hati rakyat. Dan kalau rakyat mulai percaya sama Musa, maka seluruh legitimasi Fir'aun runtuh. Lalu gimana respon Fir'aun? Dia nggak tinggal diam. Fir'aun pakai strategi klasik para penguasa, propaganda. Dia bilang ke rakyat, Musa itu cuma tukang sihir yang ingin menghancurkan tatanan Mesir. Bahkan, Fir'aun sampai kumpulin semua penyihir terbaik untuk adu kekuatan dengan Musa. Momen ini jadi panggung epik. Puluhan penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka hingga tampak seperti ular. Tapi Musa, dengan tenang, melempar tongkatnya, dan tongkat itu menelan semua ilusi mereka. Sontak, para penyihir langsung sujud, mengakui bahwa Musa bukan sekadar penyihir, tapi utusan Tuhan. Bagian ini penting banget, karena dari sudut pandang antropologi, bisa kita lihat gimana masyarakat yang terbiasa dengan sihir dan ritual langsung bisa bedain mana yang ilusi dan mana yang nyata. Para penyihir yang ahli sihir aja bisa bedain, apalagi rakyat yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi bukannya sadar, Fir'aun malah makin keras kepala. Dia ancam para penyihir, bahkan menyiksa mereka. Disinilah kelihatan jelas psikologi seorang tiran. Ketika kebenaran terlalu terang, yang bisa dilakukan hanyalah kekerasan untuk mempertahankan kebohongan. Konflik pun semakin besar. Musa terus menyampaikan perintah Allah, sementara Fir'aun terus ngeyel. Lalu datanglah bencana demi bencana yang menimpa Mesir. Air jadi darah, katak melanda, belalang memusnahkan tanaman, wabah penyakit menyebar. Semua itu seharusnya jadi peringatan. Tapi setiap kali bencana datang, Fir'aun janji akan tunduk. Begitu musibah mereda, dia kembali ingkar. Pola ini berulang berkali-kali, memperlihatkan sifat manusia yang terjebak dalam kesombongan. Puncaknya adalah ketika Musa dan pengikutnya diperintahkan Allah untuk keluar dari Mesir. Fir'aun, yang gak mau kehilangan gengsi, mengejar dengan seluruh tentaranya. Dan disinilah kita sampai pada momen paling ikonik, laut terbelah. Musa dan kaumnya selamat menyeberang, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam, meski sempat mengaku beriman di detik terakhir. Tapi penyesalan saat ajal tiba sudah terlambat. Kalau dipikir-pikir, kisah ini bukan cuma sejarah ribuan tahun lalu. Pesannya relevan banget buat sekarang. Tentang kesombongan yang bikin orang buta terhadap kebenaran. Tentang kekuasaan yang gak ada artinya kalau melawan kehendak Tuhan. Dan juga tentang keberanian Musa, yang berani berdiri melawan tirani, meski risikonya nyawa. Jadi, pertanyaannya, kita mau ada di sisi siapa? Di sisi Fir'aun yang keras kepala, atau di sisi Musa yang teguh pada kebenaran? Semuanya kembali ke hati kita. Like, subscribe biar gak ketinggalan kisah Islami seru.